masih belum dapat kontak dengan kapal kita KRI Nanggala. Audio gimana aman, Om? Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah Panglima TNI dan KSAL. Jadi saya segera saja persilahkan Panglima TNI untuk menjelaskan, dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin. Panglima TNI, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan, yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kasal, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kronologi hilangnya kontak antara unsur-unsur atas permukaan dengan KRI Nanggala 402 sampai dengan adanya isyarat tenggelam melalui prosedur sapluk, termasuk prosedur submis, dan terakhir adalah prosedur subsang. Kita semua turut prihatin dengan kejadian yang dialami prajurit KRI Nanggala 402 dan personil yang on board di dalamnya. Pada hari Rabu, tanggal 21 April tahun 2021 dini hari, KRI Nanggala 402 hilang kontak saat melaksanakan drill penembakan torpedo di perairan utara Bali. Sampai hari ini, upaya pencarian masih terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Seluruh prajurit di lapangan sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402. Di lapangan rencana akan dibantu oleh instansi pemerintah lainnya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, KNKT, BPPT, dan Basarnas. Termasuk bantuan datang dari Singapura, Malaysia, dan Australia. Kita semua berharap upaya pencarian akan membuahkan hasil dan menumbuhkan harapan untuk menyelamatkan seluruh personil KRI Nanggala. Saudara-saudara sekalian, untuk penjelasan lebih detail terkait kronologis kejadian dan upaya pencarian yang tengah dilakukan akan disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Kami persilakan. Asal ya yang ngomong habis ini. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan RI, yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan saudara sekalian. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan
Bapak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, ya, untuk unsur-unsur Angkatan Laut di dalam melaksanakan kegiatan penembakan ini adalah bagian dari pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut, yang mana pada saat ini akan dilaksanakan latihan penembakan rudal C802 dan torpedo kepala perang, di mana sasarannya adalah salah satu KRI. Namun demikian, pada saat kemarin, hari Rabu tanggal 21 April 2021, dilaksanakan dulu latihan penembakan torpedo kepala perang dari KRI Nanggala. Dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya. Namun demikian, pada jam 2.30 sudah kita laksanakan isyarat terbit mulai latihan. Namun pada jam 03.00 KRI Nanggala izin menyelam periskop depth pada kedalaman 13 meter, kemudian persiapan untuk menembak torpedo. Dan si radar penjejak, jadi samping sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut kapal selam akan didampingi oleh si radar penjejak, yang di situ di dalamnya ada orang Kopaska maupun dari kapal selam sendiri. Untuk nantinya apabila torpedo meluncur, mereka akan mengikuti. Kemudian jam 03.00 sampai jam 03.30 di geladak haluan dan koneng tower KRI Nanggala masih terlihat oleh tim penjejak si radar dalam jarak 50 meter. Dan jam 03.30 KRI yang lain menempati posisi untuk mengecek torpedo warning. Dalam hari ini adalah unsur-unsur yang lain yang PAM ini sudah persiapan untuk persiapan torpedo meluncur. Namun demikian, pada jam 3.46 si radar memonitor periskop dan lampu pengenal dari Nanggala yang perlahan-lahan mulai menyelam dan tidak terlihat, jadi akan menyelam. Jadi untuk menembakkan tersebut dari Nanggala harus menyelam. Pada 03.46 sampai 04.46 DT penembakan terus-menerus memanggil dari Nanggala, namun tidak ada respon. Jadi harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop, dia pasti kelihatan. Namun demikian ini langsung tenggelam, tidak ada periskopnya, dan komunikasi saat itu sudah tidak terjalin. Yang harusnya mereka saat melaksanakan penembakan tadi harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan. Namun demikian begitu akan diberikan otorisasi, dipanggil-panggil sudah tidak respon. Sehingga pada jam 03.46 sampai 06.46 terus dilaksanakan manggil dan tidak respon, dan pada jam 04.17 kita terbangkan heli dari KRI GNR untuk melaksanakan deteksi visual. Namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil, sehingga dilaksanakan dengan komunikasi maupun tidak bisa dilaksanakan. Kemudian estimasi KRI Nanggala timbul sesuai jadwal ini adalah jam 05.15. Jadi harusnya jam 05.15 apabila komunikasi tidak terjalin sesuai jadwal, mereka sebenarnya sudah harus timbul. Ya, namun demikian pada jam 05.15 KRI Nanggala tidak timbul dan tidak terlihat di permukaan. Komunikasi tidak jaring pada jaring utama dan jaring cadangan. Kemudian pada jam 05.15 kita adakan prosedur subblock, yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan. Ini memang sudah sesuai prosedur untuk kapal selam. Kemudian pada 06.46 kita laksanakan isyarat submiss, jadi 3 jam dari waktu hilang kontak, ya, sehingga seluruh unsur-unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian latihan kita tunda. Dan nantinya selanjutnya akan kita laksanakan isyarat subsang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik, artinya belum terdeteksi di mana posisinya, sehingga belum kita
isyaratkan untuk Sapsang sesuai tadi yang disampaikan Bapak Panglima TNI. Ini adalah kronologis untuk KRI Nanggala yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Jadi oleh seluruh unsur yang tergabung dalam latihan penembakan torpedo Sud kepala perang maupun 802 yang dilaksanakan oleh 21 KRI yang berada di laut sekarang ini, serta 2 kapal selam dan 5 pesawat udara yang mendukung latihan ini. Sehingga latihan kita tunda, sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam. Dan kemarin atas izin Panglima TNI, kita distress pada negara-negara yang tergabung dalam konferensi kapal selam yang selama ini sudah terjalin dengan negara-negara yang memiliki kapal selam, dan dari distress tersebut sehingga negara-negara yang memiliki kapal selam mereka siap untuk membantu. Dan yang sudah berangkat adalah dari Singapura dan dari Malaysia, dan 8 negara lainnya akan siap juga membantu pelaksanaan itu. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan di dalam konferensi bahwa siapapun yang mengalami kedaruratan mereka wajib memberikan bantuan untuk keselamatan. Ya, tidak ada nuansa politik maupun tidak ada lawan, semuanya hanya untuk membantu dalam hal kemanusiaan. Ya demikian mungkin dari saya dapat saya sampaikan. Kami kembalikan lagi ke Panglima TNI. Tadi penjelasan dari Kepala Staf Angkatan Laut. Mungkin kalau ada pertanyaan, di sini ada Bapak Menhan, ada Kepala Staf Angkatan Laut, dan ada saya sendiri. Kami silakan. Ya. Ya, yang angkat tangan belakang dulu ya, silakan. Sisilia Panglima dari Metro TV izin bertanya, kemampuan dari KRI Nanggala 402 ini untuk memastikan bahwa 53 ABK yang di dalam itu oksigennya cukup, seperti apa? Panglima bisa dijelaskan kemampuan dari KRI Nanggala itu seperti apa? Dan kemarin juga ada informasi adanya gerakan di bawah air yang 2,5 knot itu, bagaimana penjelasannya Panglima? Terima kasih. Ya sekalian. Ya. Tadi Panglima bersama Kapolri juga sudah ke KRI Soeharto dan berkomunikasi dengan Kasal. Apa yang harus disampaikan semuanya? Kemudian yang jelas pada Pak Menteri, mungkin mengenai antisipasi kita, bagaimana upaya-upaya menjamin bahwa kondisinya tetap lebih baik dan kita lebih bersiap. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Metro dan Kompas, ini yang jawab adalah Kasal, dan nanti Pak Menteri menjawab terkait kebijakan. Kami silakan Kasal. Baik, terima kasih. Jadi kemampuan oksigen KRI apabila kondisi blackout seperti sekarang ini, kalau diperkirakan blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam 3, hingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga cadangan oksigen masih ada. Yang kedua pertanyaan adalah adanya indikasi di bawah laut. Bagaimana dilanjut? Ada 2 pertanyaan yang sama antara Metro dan Kompas. Silakan. Jadi yang kemarin ditemukan itu adalah rumpon, ya, rumpon bawah laut. Jadi kemahnetannya sangat lemah. Nah, tadi yang baru kita temukan saat Bapak Panglima TNI ke sana, tadi ada dari magnetometer KRI Rimo itu ditemukan kemahnetan yang tinggi di dalam suatu titik yang kedalamannya kurang lebih 50 sampai 100 meter melayang. Nah, mudah-mudahan nanti sore bisa kita aksi menggunakan multi band echo sounder yang sekarang sedang kita pasang di KRI Rimo portable, dan nanti sore mudah-mudahan KRI Rigel juga bisa datang. Nah, ini nanti bisa diaksi yang lebih rinci lagi sehingga kelihatan di situ apa yang tadi ditemukan yang kemahnetannya tinggi. Harapannya kemahnetan tersebut adalah KRI Nanggala. Terjawab ya dari Metro dan Kompas. Pertanyaan kedua dari Kompas, mohon izin Pak Menhan.
Baik, tadi rekan kita dari Kompas menanyakan tentang rencana pengadaan alutsista ke depan. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan yang mengandung unsur bahaya. Jadi inilah masalah pertahanan negara. Hampir semua kegiatan di bidang pertahanan negara, apakah di laut, di udara atau di darat, mengandung 3 unsur itu. Satu adalah kegiatan yang sangat rumit, membutuhkan teknologi tinggi, profesionalitas juga yang tinggi daripada awak-awaknya, dan mengandung unsur bahaya yang sangat tinggi. Kemudian bahwa TNI untuk melaksanakan fungsinya harus dalam keadaan siap tempur setiap saat. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Nah, kemudian juga bahwa alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah ini selalu, karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk, yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi intinya memang kita akan investasi lebih besar tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Nah, kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien. Tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra, darat, laut, dan udara. Tapi saya garis bawahi biar rakyat juga tahu ya, perjuangan anak-anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan. Setiap hari mereka hadapi bahaya. Karena itulah kita mohon semua masyarakat, mari kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kira itu penjelasan saya. Ya. Kita sedang dalam rangka akan melaksanakan modernisasi alutsista untuk 3 angkatan, dan kita akan lakukan dengan suatu upaya komprehensif dan upaya yang seefisien mungkin. Tapi kita ingin punya TNI yang handal. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Yang depan, yang belakangan sudah ya tadi ya. Selamat sore Panglima. Izin bertanya.
Dari kantor berita Reuters London, Panglima. Izin bertanya terkait sebelum kapal selam Manggala 402 ini melakukan langkah di Bali Utara, bagaimana sih kondisi kelayakan daripada kapal selam tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait posko. Yang jadi posko nantinya apakah di sini, apakah di Banyuwangi, Panglima? Terima kasih. Silakan Kasal untuk menjawab. Baik, terima kasih. Jadi kapal Sam KRI Nanggala ini dalam keadaan siap, baik personel maupun material. Personel yang lengkap, material pun Baik pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers mengenai perkembangan pencarian KRI Nanggala 402. Konferensi pers disampaikan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, hadir juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Saat ini sambungan telekomunikasi untuk menyiarkan konferensi pers tengah terkendala. Sudah masuk dalam sesi tanya jawab kepada rekan-rekan wartawan. Baik, sepertinya sambungan telekomunikasi sudah terhubung. Kita akan kembali mengajak pemirsa untuk mengikuti jalannya konferensi pers. Banyuwangi juga akan kita dirikan posko. Sehingga nanti bisa di Lanal Banyuwangi, juga bisa di Denpasar ini. Oke, terjawab ya. Untuk kelaikan juga, sertifikat kelaikan juga masih ya. Tanggal 25 Maret tahun 2022. Jadi masih layak untuk melaksanakan kegiatan operasi. Silakan. Ya. Saya Davi dari media Merdeka.com, Bapak. Untuk pertanyaan pertama, ini kan ada anggapan bahwa dari kapal selam itu sudah terlalu keluar. Ada tanggapan soal itu yang kedua, selama ini hambatannya itu mempunyai 5 kapal selam itu seperti apa ya? Dan menurut pengamat harusnya 12 kapal selam. Ya. Baik, jadi saudara-saudara, sebagaimana tadi saya katakan, ya kita memang rencananya akan modernisasi dan kita adakan, kita ingin armada yang baru, armada yang mutakhir, dan ini sedang kita lakukan. Tapi sementara itu, alutsista yang ada kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Dan memang TNI dari dulu kita, sebagaimana saya katakan tadi, dari sejak dahulu kita selalu mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan umum, sehingga TNI selalu siap untuk menghadapi keadaan dengan alat yang ada, dirawat dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan seefisien mungkin, dan itulah. Tetapi saya tadi katakan bahwa alat apapun dalam pekerjaan pertahanan negara di 3 matra menghadapi unsur bahaya yang sangat besar. Jadi kemungkinan kecelakaan di darat, laut, dan udara itu adalah way of life daripada tentara, ya.
risiko pekerjaan TNI ya menghadapi bahaya setiap hari. Jangankan latihan perang, latihan biasa atau patroli biasa saja sudah mengandung bahaya. Ada kapal kita yang kena ombak yang sangat keras kan, Bapak Kasal, yang pecah di tengah laut. Ya, jadi bukan latihan, patroli biasa menghadapi unsur ini namanya apa ya? Ini namanya matranya semua ini mengandung bahaya. Jadi saudara-saudara, kita sedang merencanakan peremajaan. Kita baru adakan 3 kapal selam baru dari Korea Selatan, masih terus diadakan uji coba, dan terus memang kita rencananya untuk tambah kapal selam. Rencana kita memang terus mengadakan penambahan. Tapi saya ingin selalu garis bawahi bahwa apalagi Pak ya, apalagi masalah operasi kapal selam ini salah satu di seluruh dunia adalah operasi ataupun suatu bidang peperangan yang paling kompleks, paling sulit dan paling berbahaya. Untuk menjadi awak kapal selam itu membutuhkan psikologi khusus. Tidak semua mampu di situasi seperti itu. Dan inilah banyak negara menghadapi seperti ini. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu Rusia menghadapi seperti ini. Ya kita sekarang berharap, kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menemukan mereka. Ya, oksigen masih cukup untuk beberapa hari. Ya kita optimis, kita berharap yang terbaik. Ya saya kira itu jawaban saya. Ya silakan yang belakang terakhir. Pak, saya Denita, wartawan dari Kumparan. Pak, saya pengen tanya, itu kan sebelumnya ada temuan minyak di sana, itu dari hasil analisa sementara itu bisa nggak Pak dijelaskan itu temuan minyak apa? Lalu yang kedua itu kondisi perairan di sana itu ketika saat latihan berlangsung dan setelah hilang kontak itu seperti apa? Dan yang ketiga Pak, usia operasi kapal selam itu berapa sih Pak ininya layaknya gitu? Ya, terima kasih. Kasal silakan jawab 3 pertanyaan. Jadi tumpahan minyak yang ditemukan itu ada 2 kemungkinan. Karena sampai sekarang kapalnya belum terdeteksi, sehingga kemungkinan tersebut adalah yang pertama kemungkinan tangkinya mengalami keretakan sehingga bocor, karena kalau dia masuk ke dalam terus kemudian kondisi blackout ya, masuk ke dalam terus dengan kedalaman kurang lebih 500 sampai 700 ini bisa retak. Kemudian yang kedua ada kemungkinan apabila itu masih bisa melayang di kedalaman 50 sampai 100, kemungkinan ABK-nya membuang bahan cair yang ada di situ. Di situ ada oli, ada minyak, ya dibuang, dibuang. Harapannya ini untuk mengapungkan. Jadi untuk meringankan berat kapal selam tersebut sehingga bisa kondisinya bisa melayang. Ya, jadi yang tumpahan minyak tadi ada 2 kemungkinan. Ya, kondisi perairan sangat cerah. Tadi kita saya ke sana bersama-sama dengan TNI, Kapolri ke sana, dan sejak kemarin melaksanakan latihan yang sudah kita prediksi bahwasanya sesuai BMKG kondisi laut sangat cerah dan tenang. Ya, kalau usia operasi tentunya akan kita sesuaikan dengan life of time-nya tersebut. Kalau kondisinya memang masih bagus dan bisa kita rawat, ya tentunya akan kita rawat dengan baik. Ya karena di Angkatan Laut untuk perawatan kapal ini ada fase-fasenya. Ada overhaul, ada depo, kemudian ada W6, W5 dan sebagainya. Jadi ada tahap-tahapnya. Dan kapal ini juga sudah di docking kemarin itu bulan Januari tahun 2020, docking terakhir di PT PAL, sehingga masih sangat layak. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Kapolri? Terima kasih.
Yang terhormat rekan-rekan, dalam rangka membantu melakukan pencarian, kami dari kepolisian mengirimkan kapal-kapal kami yang kebetulan ada di NTT, di Bali, dan di Jawa Timur. Dan kemudian juga kami mengirimkan alat robotik yang bisa diturunkan ke bawah air untuk kedalaman 300 meter dan juga sonar yang bisa menembak kurang lebih 1 kilometer yang sering kami gunakan pada saat mencari pesawat-pesawat yang kebetulan tenggelam. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk mempercepat pencarian terkait dengan kondisi terakhir dari kapal Nanggala yang saat ini masih terus dipastikan titik akhir atau titik kepastian untuk koordinatnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kapolri. Kami kembalikan kepada Pak Menhan. Baik, saya kira penjelasan sudah cukup dan kita mempersilahkan KSAL untuk meneruskan pencarian. Tentunya Panglima TNI akan juga mengendalikan semua operasi. Negara-negara lain menawarkan bantuan, juga Korea Selatan, Bapak Panglima tadi menghubungi, siap membantu, India siap membantu. Jadi ini masalah kemanusiaan dan kita semua berdoa agar hasilnya adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Panglima TNI untuk menutup. Sudah cukup ya? Ya, jadi TNI akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan seluruh kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga keluarga kita, sahabat kita, prajurit KRI Nanggala 402 dalam kondisi selamat dan segera ditemukan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu share, like, and subscribe di pikiranrakyatjambi.com.